Selamat datang kembali di channel Ita Surya Intan atau Aku Ita. Welcome to Tarot for Client. Oke guys, ini tarotnya kliennya kita ya yang menanyakan. Ini ada 4 pertanyaan sebenarnya ya, tentang kepribadiannya dia, gimana kehidupannya dia, tentang kelebihan dan kekurangan ini apa sih kak, gitu ya. Mungkin dia pengen tahu, mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya sehingga dia berpikir kenapa orang-orang bersikap seperti itu kepadaku, gitu ya. Oke. Untuk zodiak dia ini Cancer ya teman-teman, Cancer bulan Juli. Oke, pertanyaan pertama. Action ini dulu deh. Kelebihannya ini apa ya? Langsung keluar satu kartu. Ini apa nih? Kita coba lihat. Page of Swords. Aha. Oke, kakak jangan terlalu ini ya, beban banget gitu ya kalau misalkan ada orang yang ngomong apa-apa tentang kakak ya. Jadi jangan dijadikan beban, jangan terlalu sensitif, mungkin bisa jadi kayak gitu ya kak di sini kak ya. Omongan-omongan anggap aja itu sebagai apa ya, kayak gurauan gitu aja loh kak, ya kan? Dijadikan masukan aja, oke? Jadi jadikan sesuatu yang membangun. Ibaratnya kalau kakak dilempar batu, jangan lempar balik batunya ke orangnya, tapi kakak simpan, kumpulkan, bangun jadi istana. Oke, jadi nanti suatu saat mereka akan diam dan kakak menang, kakak akan tertawa bahagia gitu, ibaratnya gitu ya. Kemudian gini, mungkin untuk satu hal yang untuk satu atau dua hal yang kecil gak usah terlalu dipermasalahkan ya, kayak gitu. Itu juga penting sih. Sorry ya, aku itu nggak buka karena nggak srek aja gitu ya. Atau kakak ini orangnya kayak kebalikan malah ya. Kakak bisa menahan beban. Kenapa kok aku itu tadi tuh tanyanya kan kelebihan, tapi yang keluar kok ini ya. Apakah kakak tuh orangnya suka menahan beban? Mungkin ini sekaligus kekurangan juga kali ya kak. Makanya langsung kejawab 2 pertanyaannya kakak. Bisa jadi gitu ya kak. Terus jangan ragu kalau kakak punya keinginan atau ingin mengungkapkan sesuatu atau ingin melakukan atau mengerjakan sesuatu, kakak harus tegas gitu ya. Boleh kita menimbang kayaknya masih labil gitu ya, belum pede atau takut untuk melangkah gitu ya kak. Atau mungkin tidak perlu memikirkan tentang apa kata orang ya, sebaiknya gitu kakak. Ada cerita ini, aku kita dulu pernah waktu zaman kuliah dulu, masih muda. Tahun berapa ya, waktu kakak baru lahir itu kak, aku itu udah di bangku kuliah kak, jadi mahasiswi gitu ya. Nah kebetulan masih ingat ceritanya kayak gini. Jadi ada satu kura-kura gitu ya. Kura-kura ini naik ke tiang. Ada 2 kura-kura. Nah yang satu diteriakin sama orang-orang yang di atas, dia kayak nyamperin, dia ngeliatin, dia peduli gitu ya. Yang satunya udah diem aja, no reckon. Ibaratnya nggak usah menghiraukan gitu ya, cuek aja, dia jalan terus. Akhirnya apa, yang cepat sampai itu adalah orang yang cuek, oke, menutup mata telinga dan tidak banyak bicara, tapi dia fokus ke tujuannya apa gitu ya kakak. Mungkin lebih tenang dulu kali ya, dicatat kak kalau perlu gitu ya. Mungkin butuh bantuan catatan kalau misalkan di pikiran sudah overload gitu ya, mungkin karena tugas-tugas sekolah atau hal-hal yang lain, pikiran-pikiran di rumah, keluarga dan lain-lain. Jadi terkadang apa yang kita inginkan gak harus selalu terwujud, memang kayak gitu ya kakak. Itu emang harus ada kayak gitu, karena cara Tuhan menaikkan level kakak, levelnya kita ya, semua setiap manusia itu dihadirkan masalah. Jadi supaya kita bisa belajar dan mengupgrade diri, memperbaiki diri, jadi naik level gitu ya, ibaratnya gitu kak. Untuk kelebihan kakak ya, mungkin nanti bisa terjawab semua ini. Jadi 4 pertanyaan langsung terjawab dalam 1 kali
Shuffle lightning. Nah, power. Nah kan, power. Jadi lebih kuat, lebih yakin lagi, lebih pede lagi gitu ya kak. Jadi kakak goalnya apa di kehidupan ini? Tambah wawasan, tambah ilmu dulu, karena itu adalah seperti ibaratnya cahaya ya kak. Ilmu adalah cahaya. Tanpa ilmu kita nggak bisa berjalan. Kalau kita berjalan dalam gelap nanti bisa tersesat gitu ya. Bukan nggak bisa, tapi bisa tapi tersesat. Kalau bisa jangan, oke? Jadi cari banyak sumber dulu informasi. Kalau misal kakak punya satu tujuan apa gitu ya, pengen apa, cuman jangan terlalu lama juga mikirnya ini ya. Nah ini nih, jangan terlalu lama mikir, jangan terlalu diambil hati, itulah maksudnya, oke? Resiko itu pasti ada setiap apa yang kita pilih gitu ya kak. Nah itu mungkin yang perlu diperhatikan. Berani berbicara. Kalau misalkan kakak sudah tidak kuat, misalkan ya, mungkin aku itu keliru, mohon maaf ya. Yang ada di pikiran aku itu tuh gini, misalkan ada yang ngebully kamu ya kak, kalau misal kamu bisa ya balik aja ke dia gitu ya. Jadi kamu jangan diem, kamu bisa membela diri sewajarnya, oke? Kalau misalkan mereka udah keterlaluan, ya mungkin kakak bisa laporin kemana, ke pihak-pihak yang sekiranya bisa dipercaya, yang wajib, yang mempunyai wewenang gitu ya kak. Cuman sebisa mungkin sih hindari konflik, itu aja sih. Kalau ada orang ngomong apa atau apa ya, jangan terlalu percaya sama omongan orang juga. Jadi harus ada bukti, oke? Banyak orang yang ingin fitnah kita kak, kalau iri sama kita, oke? Gitu. Ya ini kelebihan dan kekurangan udah terjawab tuh ya. Ini ada apa lagi nih? Breathe, rebirth. Nah ini kakak udah naik level sekarang karena udah ada penerangan kilat. Jadi ibaratnya, oh ya, jadi kakak terbangun dari yang kemarin, kakak yang beberapa menit lalu dengan kakak yang sekarang setelah menonton videonya aku itu. Ini adalah kakak yang baru. Kakak sudah berubah. Ya, breathe, bernafaslah. Lega, sekarang oke. Mungkin kakak sekarang udah mengerti dan kakak berpikir oke, baiklah gitu ya. Kakak udah tahu harus ngapain gitu ya. Jadi udah terang, udah hidupnya udah diterangi gitu ibaratnya ya kak, udah dibimbing sama kak Aquita di sini ya. Ini bantuan dari semesta ya kak. Terus apa sih yang orang lihat di kakak? Breathe ini kayak mungkin kakak butuh refreshing kali ya, jangan terlalu ketat, intinya jangan terlalu tegang gitu ya kak, mungkin ini ya artinya kayak gitu. Butuh sesuatu yang menyegarkan ya, boleh keluar ruangan, kakak ngelakuin hobi-hobi yang menyenangkan gitu ya. Ini berhubungan sama yang berikutnya ya, pertanyaan kakak yang tadi yang terakhir ya, potensi apa yang aku miliki. Jadi satu nih kak, terjawab semua nih nanti. Kira-kira apa yang berhubungan dengan kakak? Suka tanaman nggak? Atau kegiatan di luar ruangan, outdoor, taman atau apa, sesuatu yang hijau mungkin ya. Lakukan meditasi atau yoga. Atau kakak suka ini, binatang ini ya, memelihara binatang bisa jadi pilihan juga ya kak. Untuk bisa healing juga sih sebagai teman, nemenin kita kalau pas lagi sedih atau apa. Ngomong sama hewan itu kadang bisa menyembuhkan atau menenangkan gitu ya kak. Ada orang-orang yang seperti itu memang kak. Jadi dia penghiburnya itu lewat media hewan gitu ya, memelihara hewan. Oke, sekarang potensi yang ada di dirinya kakak. Kalau menurut kakak apa di dalam hatinya kakak yang kira-kira yang suka kakak lakuin itu apa? Nah itu potensinya kakak. Dan yang sering dikatain orang, nah itu potensinya kakak. Oke? Jadi
balik lagi ke sini yang tadi kak, kalau ada orang ngebully atau apa, ngatain kamu atau apa, jadikan itu sebagai apa ya, senjata yang tadi aku itu bilang, kumpulkan dulu bahan itu gitu ya, jangan langsung bereaksi gitu aja sih kita. Emang kalau nggak dilihat orang siapa lagi gitu kan ya kak, maksudnya memang orang ya bisanya cuma ya menilai gitu kan, yang tahu memang diri kita sendiri ya kita gitu. Cuman ini bisa dijadikan alat untuk kita menjadi lebih baik gitu kak. Misalkan dia ngebully ngomongnya apa, dengerin aja dulu, koreksi diri gitu ya, kemudian apa sih yang perlu diperbaiki dari aku gitu, apakah aku begitu gitu ya, tanya ke diri sendiri, iya atau enggak gitu ya kak, kira-kira bener enggak. Kalau misalnya enggak, ya udah nggak usah terlalu didengerin, nggak usah terlalu diambil hati. Nah kalau misalkan iya, oh iya nih gitu kan, ya kita harus jadi sportif ya, berbesar hati. Kalau misalkan iya, nah gak apa-apa, kita cari kok solusinya gitu ya kak. Kalau misalkan kurang apa, bisa tanya ke keluarga ya kak, atau teman-teman terdekat yang bisa dipercaya, biasanya mereka lebih mengenal kita. Cuman gak selalu benar juga sih, karena yang lebih tahu diri kita sendiri itu ya adalah kita ya, diri sendiri. Tujuan hidup atau potensi ya kak, ini berhubungan ya. Kenapa ini agak lama ini keluarnya? Potensi. Ini kok kayak nyala ya kartu yang ini? Oh, Regal Cards. Mungkin kakak bisa ini ya. Oke. Talk to your angels ya, bicara kepada malaikatmu atau kepada Tuhan lah ya, intinya kepada spirit. Oke kak, sesuatu yang goib, yang tidak terlihat tapi ada ya, energi, ruh gitu ya, ruh. Daripada khawatir, mending kakak nanya kepada malaikat pendamping atau kepada Tuhan gitu ya, maksudnya di sini. Malaikat pendamping itu bisa ya berupa mungkin seseorang yang punya kemampuan membaca tarot. Ini aku hitam maksudnya kak. Oke, jadi atau bisa jadi gini, kakak punya kemampuan spiritual yang berbeda dari teman-teman yang lainnya gitu. Memang makanya kenapa kakak ngerasa mungkin kok aku dipandang seperti aneh ya sama orang gitu loh. Bisa jadi kayak gitu kan kak, sama kak aku itu juga dulunya gitu, tapi akhirnya kita kok lama-lama kita tuh banyak ngalamin kejadian-kejadian yang emang di luar kemampuan manusia pada umumnya gitu kak. Ini hanya cerita aja ya, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau apa, enggak, tapi kenyataannya terjadi seperti itu. Memang agak sedikit berbeda dari orang yang lain, dan beberapa kali ngalami sesuatu yang aneh, tapi akhirnya itu bisa jadi sesuatu yang baik atau nilai plus kalau kita bisa manage ya, mengatur gitu ya kak, bisa mengatur, bisa menerima, dan diperbanyak ilmu apa ya, literasi apa sih, kayak pengetahuannya tuh lebih diperbanyak aja gitu. Mungkin kakak bisa nanti coba belajar main ini, siapa tahu kakak bisa jadi penyembuh atau pendamping atau apa ya, pembimbing buat orang-orang lain, teman-temannya kakak itu malah gitu ya. Nah untuk travel tadi sudah aku sampaikan ya di sini, breath itu yang tadi aku bilang kayak kakak butuh refreshing. Nah ini cocok nih, mungkin kakak juga suka ini deh, main kesana kemari atau kemana gitu kak. Ya traveling, ini cocok nih, mungkin bisa dicoba dijalani. Cuman ya itu tadi ya, harus ada persiapan yang matang bener-bener untuk mental, fisik, kemudian keuangan, finansialnya itu ya kak, kesiapan mental terutama ya kak, karena untuk menghadapi hal-hal yang terjadi yang di luar kemampuan kita biasanya gitu ya. Travel, fisik ya pastilah, waktu ya, makanan berkaitan dengan fisik ya kak.
yang pasti pikiran lah ya, mental, pikiran. Ada lagi kah semesta? Apalagi kira-kira ini advice ya, nasihat ya. Oh iya, aku itu mau ngucapin terima kasih banyak ya kakak sudah mempercayakan untuk menanyakan tentang ini ke Aquita. Sebelumnya udah nanya, terima kasih banyak. Sekarang nanya lagi. Inner wisdom, ya, kebijaksanaan di dalam dirimu ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Tuh kan, percaya kepada intuisimu, batinmu, apa yang dikatakan kata hatimu yang paling dalam itu kakak tanya deh. Kalau pas diam malam-malam merenung gitu ya, coba tanya. Oke. Nah kalau udah aku pengen gini nih, aku pengen gitu, ya udah langsung lakuin aja, gak usah ditunda-tunda kak. Nah mungkin itu memang semesta yang mengatakan ini, semesta memberitahukan ke kakak, pertanda kamu harus ngelakuin ini, kamu harus begini, harus begitu gitu ya. Itu memang udah dirancang seperti itu kayaknya gitu ya, dibimbing. Fairness. Oke. Ya, ini adalah sesuatu keadaan yang layak untuk kakak lakuin. Ya emang cocok buat kakak gitu ya maksudnya. Mungkin travel tadi itu ya kak. Ini kali. Travel nggak harus selalu tentang fisik sih kak ya. Travel itu bisa juga secara spiritual atau spiritual journey. Nah ini masuk nih kalau perjalanan spiritual. Jadi kakak lakuin hal-hal kayak apa ya, psychic gitu ya kak, tentang apa ya, sesuatu yang di luar, intinya di luar kemampuan manusia pada umumnya gitu kak. Kayaknya kakak perlu konsultasi lagi lebih dalam deh nanti. Coba kita chat ya kak. Aku udah sampai nggak bisa ngomong nih beneran, kayak wow gitu loh, amazing banget, wow banget gitu. Mungkin kakak punya kemampuan yang lebih mungkin ya. Makanya kenapa kakak sampai menanyakan ke Aquita kayak gini ya. Yang keluar ini loh kak. Fairness ini bisa juga berarti kayak, maksud aku gini, apa yang kamu dapat nanti itu adalah sesuatu yang apa yang kamu mulai dari hari ini gitu ya kak. Mirip kayak karma, atau kalau timbangan itu balance, jadi keseimbangan. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai gitu loh maksudnya ya. Next ya, nasihat buat kakak. Kalau nanti ada yang kurang boleh ditanyakan di chat ya kak. Oke, ini potensi tadi udah sih ya. Ini aja apa yang harus dilakuin gitu ya. Drink smoothie, intinya menyenangkan diri sendiri ya kak, memanjakan diri sendiri dengan minum smoothie atau jus yang menyegarkan, sesuatu yang menyenangkan. Nah ini penting juga menghindari teman-teman yang intinya merugikan kakak atau hanya memanfaatkan kakak gitu aja. Mungkin kakak terlalu baik atau gimana gitu. Mungkin ada orang-orang yang suka julid. Nah itu udah agak dijauhin aja gitu kak ya. Frozen shit out. Detoksifikasi, membuang racun-racun dalam kehidupanmu kak. Pasti nanti lega. Ini breathe, bisa bernafas lega. Kemudian apa yang ingin kakak lakuin, hal yang kurang baik ini kayaknya. Nah itu jangan gitu ya, di sini kartunya bilang jangan lakukan itu. Oke. Intinya jangan membalas kelakuan mereka gitu kali ya kak. Udah cuekin aja, oke? Now is the fucking time. Nah ini adalah saatnya untuk ini tadi mengeksekusi keinginan dan rencana kakak.
ke depannya. Ya kan, nggak usah perhatikan mereka, persetan dengan mereka semua gitu ya kan. They broke your heart, biarkan mereka mematahkan hatimu, yang penting kamu jangan terpatahkan gitu ya kak. Oke? Ya sudahlah, apalagi ya. Oke, nanti nyambung di chat aja, lebih enak ya kakak bisa konsultasi langsung ke Aquita. Terima kasih sudah check out lewat Shopee untuk pembacaan tarot berbayar di Shopee Aquita_collections, belakangnya pakai Z ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton videonya Aquita sampai saat ini, sampai habis. Aku doakan kalian sehat selalu semuanya, stay healthy, stay positive and happy. Dah, siap.